Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan membahas adalah weton Senin Legi ketemu Minggu Pahing. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 9 ketemu 14. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan, memprediksi seperti apa ya realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Senin. Ini bermakna kaya penyakit. Ini artinya perjodohan ini aspek kesehatannya ini memang dianggap tidak baik. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro ya, ini kurang lebih sama, berarti ini perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan loro di sini ya terkadang ada juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, terkesi hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, terkesi loro soro atau abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insyaallah murah sandang pangane ketemu selamat. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, ini bermakna salah satu ini ada yang jatuh sakit ya, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, terkesi hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, terkesi loro soro atau abot oleh mergawi. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan Pancasuda ini atau 5 siklus ini. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi. Ini bermakna murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang pinugel. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena ini salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pisang pinugel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan. Ini ada kemungkinan ya perjodohan ini yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi ya, dan jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaikinya, artinya dibiarkan berlarut-larut seperti itu, sering terlibat cekcok ya, tentu bisa berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Naudzubillah ya. Makanya ini harus diperbaiki oleh perilaku masing-masing ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,9 bermakna murah rezekinya. Nah, ini kalau urusan sandang pangane insya Allah gampang, murah sandang pangane, rezekinya nanti insya Allah diparingi kemudahan dan kelancaran. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Gedong, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,9 bermakna murah rezekinya. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya ini tadi, yaitu Minggu ketemu Senin bermakna kaya penyakit, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe loro,
Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe loro, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe sujanan. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang binogel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi tidak mengapa ya. Kalaupun ini dilanjut ya, insya Allah masih bisa diperbaiki ke depannya. Tentu ini semua berpulang pada masing-masing yang menjalaninya. Jadi kalau prosentase keberhasilannya itu masih di atas 60% ya, 60% ke atas, ini insya Allah masih berpotensi bisa diperbaiki. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Kamis Kliwon ketemu Rabu Legi ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Baik, ini berarti 16 ketemu 12 ya. Neptu weton jodohnya ketemu 28 ya. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Kamis ketemu Rabu bermakna yuwono atau tentrem. Ini artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini artinya penghidupan rumah tangganya ini nanti insya Allah senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna ya perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga memang disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, ini bermakna perjodohan ini ya ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurut kesehatannya bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan loro di sini ya terkadang yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, ini insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan Pancasuda atau 5 siklus ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebu katiup angin. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya. Ini sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya biasanya yang bersangkutan ini hidupnya tidak tenang dan sering berpindah-pindah tempat ya. Dan sering berpindah-pindah tempat ini tidak hanya yang menyangkut tempat tinggalnya, terkadang juga ini yang menyangkut pekerjaannya, tegese pindah sana pindah sini karena di sana kurang berhasil, di sini juga dirasa kurang berhasil sehingga pindah sana pindah sini seperti itu ya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pandito mukti. Ini bermakna yang bersangkutan ini sering menghadapi fitnah dunia ya. Ini sering difitnah, dicaci maki, kemudian dikucilkan, tetapi insya Allah yang bersangkutan ini tetap yuwono, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya. Nah ini tentu bagi mereka-mereka yang memang kuat tahan uji, bisa sabar melewati ini semua. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Nah tipe topo ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami pelemahan taraf hidupnya ya, sering menghadapi banyak permasalahan terutama di awal-awal pernikahannya. Tetapi jika yang bersangkutan ini bisa melewati ini semua, tentu kedepannya ini akan jauh lebih baik insya Allah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,7 bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut aspek keberuntungannya. Jadi peruntungan hidupnya ini dianggap kurang baik karena sering menghadapi nasib yang tidak baik atau bermakna banyak celakanya. Nah dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ya, ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah.
Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Rabu bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebuka tiup angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandita mukti, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe topo, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu banyak celakanya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe bunggel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Kamis Kliwon ketemu Rabu Legi ini agak berat ke depannya. Tetapi apakah nanti justru semakin lebih berat atau bisa lebih baik, ini semua tentu berpulang pada masing-masing yang menjalaninya tentu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.